Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas ES 5I akan mempresentasikan materi keempat dari ekonomi perpajakan, yaitu kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Anggota kelompok kami yaitu Rika Yuli, NIM 393, Dahang Iza, NIM 400, dan Rehana Dea, NIM 407. Baik, langsung saja. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Dari sistem tersebut, yang paling esensial yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini atas kuasa pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju terlihat pada kegiatan pemeriksaan. Ini merupakan pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, yaitu kewajiban pembukuan. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi tetap wajib melakukan pencatatan. Selanjutnya, pembukuan atau pencatatan harus yang pertama diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia. 3. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 6. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual atau dasar kas. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Materi selanjutnya yaitu kewajiban pencatatan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari wajib pajak pembukuan tetapi wajib pencatatan, yaitu poin A, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas sesuai peraturan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan neto. Poin B, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang keempat, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 10 tahun. Poin kelima, pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain A. Peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. B. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pajaknya bersifat final. Yang keenam, wajib pajak mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha. Pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketujuh, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak orang pribadi, harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.
Materi selanjutnya yaitu kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan atau pencatatan itu ditiadakan atau digugurkan. Tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang dengan sengaja yang pertama memperhatikan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan program aplikasi online di Indonesia. Perhatikan pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Materi selanjutnya yaitu penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat meliputi hal-hal sebagai berikut. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Selanjutnya, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Lalu, wajib pajak kontraktor kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang terkait. Selanjutnya, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya yang baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam dominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Lalu, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 6 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai kewajiban perpajakan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. A. Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang B. Pada saat penyampaian atau bebas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPH. Yang C. Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris
dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat Undang-Undang PPH dan pada saat penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPH. Dan yang poin kedua, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Baik, selanjutnya konversi satuan mata uang dolar. Pada awal tahun buku, untuk harga perolahan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolahan harta tersebut. Apabila terjadi evaluasi aset tetap di samping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Untuk akumulasi, penyusutan, dan amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada huruf A, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolahan harta tersebut. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku dalam akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs setengah Bank Indonesia berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Dalam hal terdapat selisih laba rugi sebagai akibat dari konversi dari satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, D, dan E, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. Dalam tahun berjalan pembukuannya, A. Transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. B. Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadi transaksi, yaitu yang pertama, apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Yang kedua, apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Pemeriksaan pajak. Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen, tetapi pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Tugas pemeriksa atas laporan keuangan ini pada umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain-lain sebagainya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan atau manajemen berupa rekomendasi yang berisi usul-usul perbaikan. Selanjutnya, 4 jenis pendapat opini akuntan publik. Yang pertama,
pendapat setuju atau unqualified opinion. Yang kedua, pendapat setuju dengan pembatasan atau qualified opinion. Yang ketiga, laporan tanpa pendapat atau disclaimer of opinion. Yang keempat, pendapat tidak setuju atau adverse opinion. Berikut beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Yang ketiga, pemeriksaan pajak. Yang keempat, tanda pengenal pemeriksaan pajak. Yang kelima, surat perintah pemeriksaan pajak. Yang keenam, pembukuan. Yang ketujuh, data dikelola secara elektronik. Yang kedelapan, penyegelan. Yang kesembilan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kesepuluh, pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang kesebelas, tim pembahas. Yang kedua belas, kertas kerja pemeriksaan. Yang ke-13, pemeriksaan kena pajak atau PHKP. Yang ke-14, laporan hasil pemeriksaan. Yang ke-15, pemeriksaan ulang. Yang ke-16, jangka waktu pemeriksaan hasil akhir pemeriksaan. Yang ke-17, kuesioner pemeriksaan. Dan yang terakhir, 18, pemeriksaan bukti permulaan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak pemeriksaan. Dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi pemeriksaan. Dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran pemeriksaan. Dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pemeriksaan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sejak 1 Januari 2008 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan yang sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer princing dan atau transaksi khusus lain. Yang keempat, dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Ternyata dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas.
harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, standar pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan pajak standar. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. Standar pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar laporan hasil pemeriksaan. Kertas pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti yang telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikuti standar pemeriksaan. Pertama, kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. B. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan. D. Sumber data atau informasi bagi penyelesai keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak. E. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai A. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, data keterangan atau bukti yang diperoleh, pengujian yang telah dilakukan, dan simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kewajiban pemeriksa pajak. Pertama, pemeriksa lapangan. Dalam hal melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan pemeriksa lapangan. Oleh karena itu, pemeriksa lapangan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah periksa kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak, dan memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak, menyampaikan surat pemberitahuan hasil, memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan pajak, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak. Kedua, pemeriksaan kantor. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor yang meliputi memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak, memberitahu secara tertulis, melakukan pembahasan akhir, memberikan petunjuk kepada wajib pajak, mengembalikan buku dan catatan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan laporan meliputi meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas, menerima surat pemberitahuan hasil, menghadiri pembahasan akhir hasil, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan kantor meliputi meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal, meminta kepada pemeriksa pajak
Ya hampir sama yang di pemeriksaan lapangan. Meminta kepada pemeriksaan pajak untuk memperlihatkan surat, menerima surat pemberitahuan hasil, menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, mengajukan permohonan dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan lapangan. Kewajiban wajib pajak antara lain melibatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, bekerja bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang. Yang keempat, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan terakhir, yang keenam, memberikan keterangan secara lisan atau tertulis yang diperlukan. 2. Pemeriksaan kantor. Kewajiban wajib pajak antara lain 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Menyampaikan tanggapan secara tertulis. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Dan memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tersebut tidak dilakukan apabila pemeriksa dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini merupakan surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan untuk menyusun norma perhitungan penghasilan itu. 6. Percocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu arah lebih tepat terutang pajak pertambahan nilai. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemerintah fasilitas perpajakan. 11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.